Pemirsa, menyiapkan proteksi masa depan bisa menimbulkan persepsi tersendiri, yaitu seolah mendahului ketentuan dari Tuhan ataupun bahkan seolah berjudi. Nah, bagaimanakah proteksi dalam Islam? Bersama saya Chandra Dewi, Anda menyaksikan Cerdas 5 Menit. Dan bersama saya di studio Metro Manulife telah hadir Ibu Yeti Rohyatini, Head of Syariah Business dari Manulife Indonesia. Selamat pagi, Assalamualaikum Bu Yeti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Andra. Bu Yeti, ini langsung saja, bagaimana menurut Ibu? Apakah dengan membeli proteksi, asuransi kita ini seperti mendahului Tuhan akan adanya musibah? Bagaimana? Iya, kita percaya bahwa apapun ketentuan yang terjadi itu pasti sudah ditetapkan oleh Tuhan, gitu ya. Namun kita juga memiliki kewajiban untuk mengantisipasi setiap risiko atau mengantisipasi setiap kejadian yang akan datang yang sifatnya bisa kita lakukan. Contohnya misalnya kita menyekolahkan anak kita, tujuannya adalah memberi pembekalan ilmu, misalnya begitu ya. Itu adalah satu tindakan antisipasi agar kedepannya menjadi lebih baik. Dan bahwa kita sebagai Muslim juga diajarkan untuk juga menyiapkan apa yang akan terjadi risiko di kedepannya. Contohnya itu ada disebutkan di dalam Al-Baqarah ayat 240, bahwa intinya adalah kalau kita mau meninggalkan keluarga kita, maka kita harus menyiapkan bekal untuk mereka bisa hidup paling tidak setahun lamanya. Nah, ini adalah satu bentuk antisipasi risiko. Oke, kalau kita berbicara mengenai menyiapkan proteksi masa depan juga yang sesuai dengan kaidah Islam, itu seperti apa ya Bu Yeti? Tentu saja yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan. Bahwa asuransi di dalam Islam itu disebutkan, atau syariah itu disebutkan didasari bukan untuk gambling atau bukan untuk spekulasi, tetapi lebih kepada bagaimana kita berniat untuk menolong sesama manakala terjadi musibah atau risiko, maka kita bisa menolong sesama kita. Nah, jadi niat awalnya itu adalah menolong sesama, bukan berspekulasi atas ketetapan atau risiko yang akan terjadi. Dan itulah yang memang ada ketentuan di asuransi syariah, iya, begitu ya Bu? Ini tercermin dalam ada satu riwayat ketika di zaman Nabi Rasulullah dulu, bahwa ada yang disebut dengan al-aqilah. Ini adalah satu budaya di mana katakanlah mereka saling serang gitu ya. Kemudian kalau ada korban yang meninggal dunia, maka siapapun yang menjadi pembunuh atau menjatuhkan korban tersebut, maka harus membayar denda. Kita sebut diat gitu ya. Denda itu dibayarkan kepada keluarga yang ditinggalkan, sehingga keluarganya tidak terlantar karena orang tadi meninggal gitu ya. Nah, ini kemudian ditingkatkan menjadi sifat tolong-menolong atau ta'awun istilahnya. Nah, tolong-menolong ini yang menjadi dasar bagaimana asuransi syariah dijalankan masa kini. Jadi ini memang semacam pijakan bahwa asuransi itu memang sudah sesuai dengan syariat Islam, dalam artian asuransi syariah pasti ya, betul, Bu Yeti ya. Betul. Nah, ada juga yang beranggapan tadi di awal saya katakan bahwa proteksi ini dianggap seperti berjudi, karena kita tidak tahu kan nanti masa depan kita akan seperti apa. Nah, bagaimana pandangan Ibu, apakah benar ini? Itu tadi yang saya bilang, bahwa jangan keliru mengantisipasi risiko dengan gambling atau berspekulasi atau goror juga ya. Iya gitu, karena di sini lebih kepada bagaimana kita mencoba, niat awalnya adalah kalau terjadi sesuatu tentu kita ingin menolong sesama. Nah, itu dalam skop yang lebih besarnya itu adalah asuransi syariah. Yeah. Mereka menyediakan sedikit dana untuk dijadikan sarana untuk menolong sesama. Jadi bukan untuk gambling, tetapi bahwa kalau terjadi risiko pada siapapun di kelompok itu akan mudah dibantu karena kita sudah menyiapkan dana yang kita hibahkan untuk menolong tadi. Gitu. Nah, bagi pemirsa di rumah yang barangkali tertarik ini untuk memiliki asuransi syariah, adakah saran bagi mereka? Tentu saja yang harus dilihat adalah kalau asuransi syariah pasti sudah ada siapa dewan pengawas syariahnya. Ini akan menjadikan satu semacam jaminan atau memastikan sesuai dengan ketentuan syariah. Antara lain seperti itu. Baiklah, terima kasih Ibu Yeti atas waktu dan informasinya ya Bu ya. Dan pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Dan jika Anda memiliki pertanyaan, kami tunggu pertanyaan Anda via email ke cerdas5menit@metrotvnews.com ataupun melalui Twitter ke @manulife_id. Saya Chandra Dewi, terima kasih dan sampai jumpa. Dipersembahkan oleh